Sasudin ingin menjelaskan pengertian manajemen dan komunikasi. Manajemen adalah ilmu atau seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Dalam prosesnya, yaitu membuat perencanaan, pengorganisasian, pengadilan, serta memimpin berbagai usaha dalam mencapai tujuan. Sedangkan komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang atau kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dan proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Pengirim bertujuan untuk menangkap sebuah informasi yang dihasilkan oleh penerima. Informasi yang diterima oleh perangkat dan tujuan selanjutnya akan diubah menjadi jenis informasi yang sama dengan informasi yang dikirim. Berita. Pentingnya pesan umumnya menyampaikan pesan yang sangat penting secara langsung. Ini memberikan dampak yang besar dan memungkinkan penerima untuk segera merespon. Penerima merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menerima sinyal dari sistem transmisi dan untuk memproses menjadi informasi yang dapat ditangkap atau diproses oleh tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Firdaus Lutfiantara, NIM B300220043. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama komunikasi berorganisasi, lalu yang kedua peranan komunikasi informal. Yang pertama komunikasi organisasi. Ada 4 faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi organisasi. Yang pertama, saluran komunikasi formal. Dalam suatu organisasi, saluran formal berwujud jalur komunikasi resmi, seperti yang tertampung pada peta organisasi, dan disebutkan dalam deskripsi jabatan. Lalu yang kedua, struktur wewenang organisasi. Struktur organisasi sebagai suatu garis hierarki yang mendeskripsikan berbagai komponen yang menyusun perusahaan, di mana setiap individu atau sumber daya manusia pada lingkup perusahaan tersebut kemudian memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Struktur organisasi sendiri dibuat untuk kepentingan perusahaan dengan sebelumnya menempatkan orang-orang yang kompeten sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. Lalu yang ketiga adalah spesialisasi pekerjaan. Spesialisasi pekerjaan adalah pembagian kerja berdasarkan oleh keahlian atau keterampilan khusus. Spesialisasi pekerjaan sangat diperlukan dalam setiap organisasi karena tidak semua pekerjaan membutuhkan keahlian dan tidak semua orang mempunyai keahlian yang sama, sebab setiap orang mempunyai kelebihan dan keterbatasannya sendiri. Agar semua tugas pekerjaan yang ada dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu sekali adanya spesialisasi pekerjaan. Yang keempat, pemilikan informasi. Berarti bahwa individu-individu mempunyai informasi khusus dan pengetahuan tentang pekerjaan mereka masing-masing. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang peranan komunikasi informal. Peranan komunikasi informal sendiri memiliki pengertian yaitu komunikasi antara orang yang ada dalam suatu organisasi akan tetapi tidak direncanakan atau tidak ditentukan dalam struktur organisasi. Peranan komunikasi informal sendiri memiliki peranan yaitu yang pertama, pemuasan kebutuhan-kebutuhan manusiawi seperti kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, perlawanan terhadap pengaruh-pengaruh yang monoton atau membosankan. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Yang keempat, pelayanan sebagai sumber informasi hubungan pekerjaan yang tidak disediakan. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menjadi komunikator yang lebih efektif. Komunikasi merupakan elemen penting dalam organisasi. Karena tanpa adanya komunikasi, segala sesuatunya pasti tidak akan berjalan baik. Kemungkinan besar akan terjadi miskomunikasi dengan rekan kerja atau atasan yang dampaknya cukup besar bagi individu maupun organisasi.
Lalu bagaimana menjadi komunikator yang lebih efektif? Yaitu dengan latihan-latihan dalam penulisan dan penyampaian berita secara lisan. Perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman akan simbol-simbol, penggunaan bahasa, pengutaraan yang tepat, dan kepekaan terhadap latar belakang penerima berita. Perkenalkan, saya Nur Alfitriani, NIM B300220044. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan umpan balik. Itu penggunaan umpan balik, berita-berita yang dikirim komunikasi dua arah ini kemungkinan proses komunikasi berjalan lebih efektif. Cara manajer berkomunikasi dengan bawahannya dapat menentukan jumlah umpan balik yang akan mereka terima. Di samping itu, tipe komunikasi yang digunakan dan lingkungan komunikasi penting dalam penentuan umpan balik. Macam apa yang akan didapatkannya? Dalam hal ini, manajer perlu memainkan peranan aktif dalam pengadaan umpan balik tersebut. Mengatasi hambatan yang tidak efektif. Yang pertama, gunakan feedback. Kedua, gunakan bahasa yang sederhana. Ketiga, dengarkan dengan aktif. Yang keempat, tahan emosi. Yang kelima, perhatikan isyarat nonverbal. Kedua, hambatan dalam komunikasi interpersonal yang efektif. Yang pertama, filtering, manipulasi informasi yang dilakukan penyaringan. Yang kedua, emotion, mengabaikan proses berpikirnya logika. Yang ketiga, information overload, yaitu kesulitan seseorang dalam memiliki pemahaman masalah. Yang keempat, defensiveness, yaitu ketika mereka terancam karena melakukan kesalahan dan tidak mau mengakuinya. Yang kelima, language, perbedaan bahasa untuk berinteraksi dengan manusia lainnya. Yang keenam, nasional kultur, budaya yang sudah ada dan mengakar pada suatu bangsa. Perkenalkan, nama saya Naufal Febrian dengan NIM B300220045. Saya akan menjelaskan tentang tipe jaringan komunikasi. Tipe jaringan komunikasi terdiri dari 3, yaitu chain network, wheel network, all-channel network. Chain network, komunikasi mengalir sesuai rantai komando upward dan downward. Wheel network, semua aliran komunikasi keluar dan ke dalam terjadi melalui manajer penghubung ke semua anggota. All-channel network, komunikasi mengalir bebas antar anggota tim. Arah aliran komunikasi. Arah aliran komunikasi itu adalah membuat proses komunikasi tersebut dan dipahami oleh seluruh pihak yang tersangkut dalam prosesnya. Upward, komunikasi yang mengalir dari bawah ke atas untuk memberikan gambaran jelas tentang kebutuhan karyawan dan dapat meningkatkan kepercayaan dan rasa hormat antar sesama. Downward, komunikasi yang mengalir dari manajer ke karyawan untuk menyampaikan informasi, mengarahkan, mengkoordinasi, dan evaluasi. Horizontal, komunikasi yang terjadi antar sesama karyawan untuk memudahkan dalam koordinasi. Diagonal, komunikasi yang memotong hierarki dan departemen terjadi antar unit yang berbeda dan jenjang jabatan yang berbeda demi efisiensi dan kecepatan dalam menyampaikan pesan. Komunikasi dalam organisasi. Komunikasi formal adalah suatu komunikasi yang bersifat resmi dan biasanya dilakukan oleh orang-orang dalam lembaga secara struktural. Organisasi menggunakan bahasa yang formal, baik sesuai dengan aturan bahasa Indonesia. Pada umumnya, komunikasi formal dilakukan oleh orang-orang yang berbeda posisi dalam struktural organisasi. Kedua, komunikasi non-formal adalah komunikasi yang bersifat tidak resmi dan biasanya dilakukan tidak mempedulikan struktur organisasi yang ada, serta menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa pergaulan. Pada umumnya, komunikasi nonformal dilakukan oleh orang-orang di luar organisasi atau komunikasi antara orang-orang yang memiliki hubungan dekat.